Oke, balik lagi nih. Kali ini kita mau unboxing. Tapi sekali lagi ini bukan unboxing karena udah dibuka. Dari kardusnya kelihatan ya apa yang kita mau unboxing ini. Coba sedikit dimundurin kameranya. Nggak usah pelan-pelan juga sih, langsung aja cepet deh. Nah, ini ceritanya kenapa bentuknya seperti ini. Kita lihat, nah ini emang udah dibuka. Jadi pas dia pakai dateng lah itu udah langsung saya pasang gitu. Jadi ini isinya udah bukan TV-nya dia, TV-nya udah TV yang bekas, yang lama gitu istilahnya. Sekarang kita mau unboxing, bukan unboxing sih, maksudnya kita mau review sedikit lah soal si Samsung Crystal UHD AU8000 43 inch ini. Jadi sebetulnya TV ini apa sih namanya, isinya itu coba kita lihat dulu ya. Dia dapatnya apa aja ya. Ini dapat ini nih. Ini ada jatuh. Sorry. Aduh. Jadi ini stiker sih sebetulnya. Ini biasanya kalau misalnya kita jalan-jalan ke Best Denki, kita jalan ke Electronic City misalnya, atau mungkin ke supermarket lah segala macam, dia pasti pas jual TV ini ada beginian. Jadi saya juga nggak tahu nih, kita sebagai user kok dikasih, kita sebagai pembeli dikasih, saya nggak tahu nih ini mesti ditempel di bagian mana nih stiker ini. Sedangkan kan kita pasti nonton pasti kalangan sama ini beginian, mungkin dia pengen kasih tahu kali dia punya keunggulannya gitu. Dia udah support 4K. Nah, ini saya juga rekam masih pakai handphone Vivo X50 Pro itu. Dia udah support sama Apple AirPlay kalau nggak salah. Jadi bisa pakai si Apple-nya, si iPhone itu bisa. Terus di sini ada petunjuk penggunaan beserta dengan kartu garansi. Ini saya dikasih ini. Ini itu dijelasin sih, cuma saya lupa ini buat apa gitu. Kayaknya sih nggak gitu penting-penting banget deh. Ada ditekan dong ini, ada ditekan, nah difokusin gitu. Terus ini apa ya? Ini juga saya nggak tahu nih apa nih. Ini untuk kaki nih kalau salah nih. Ini untuk kaki kalau kita mau pasang di meja. Saya nggak usah buka lah, ini kurang lebih kan juga tahu. Dan ini remote-nya. Ini remote dari si Samsung. Fokusnya kurang nih. Nah, simpel kan, seperti ini doang gitu bentuk remote-nya. Tapi ini banyak fungsinya sih, termasuknya gampang lah. Ya nggak perlu ada angka-angka segala macem. Di sini kosong sama sekali. Artisan Samsung. Baterainya juga masih pakai baterai remote biasa. 3 kalau nggak salah. Pokoknya yang kecil deh buat remote gitu. Terus di sini selain ini kita taruh dulu di sini deh. Di sini kita dapat ini pembungkusnya, ini buka. Dan ini TV yang lama. Sembari sekali fokus. Nah, ini kotor karena saya tempel di dinding. Saya pakai bracket kan. Ini TV apa sih? Di dalam sini ada kaki. Ini kakinya si Samsung. Ini materialnya kayaknya dari besi, lumayan kokoh juga sih. Cuma saya nggak pakai karena saya pakainya itu saya pakai bracket. Saya nggak usah buka lah ya. Ini kilasan aja karena saya nggak pakai. Ini besinya juga dapat 2 kakinya, 2 ya. Jadi TV apa yang ada di dalam sini? Ini TV Koka. Kalau nggak salah sekitar 32 inch sampai 28, saya lupa. Dia lumayan awet sih untuk segi elektronik tuh. Karena saya waktu itu beli di tahun 2013 dan dia baru error di tahun 2021. Ya 8 tahun lah untuk sebuah elektronik, termasuknya lumayan ya. Jadi aslinya sebelum saya juga beli Samsung ini, saya juga sebetulnya pengennya beli Koka lagi karena dia punya daya tahan tuh lumayan gitu istilahnya. 8 tahun untuk sebuah barang elektronik termasuknya lumayan gitu, karena
misalkan dia berdebu, sedikit kena air segala macam, baru bisa tamat riwayatnya itu di tahun ke-8. Sebetulnya dibilang tamat juga enggak, karena dia masih keluar suara tapi nggak ada gambar, jadi kemungkinan besar rusak di panel, dan itu saya udah males deh. Kalau barang elektronik udah rusak di bagian panel atau mungkin rusak lah judulnya gitu, saya udah malas memperbaiki gitu, karena ongkosnya atau segala macam mungkin lebih mahal atau mungkin sama dengan kita beli TV baru gitu. Jadi sekarang kita ngebahas aja si Samsung ini. Di sini kelihatan ya, misalnya tuh Apple AirPlay, kalau nggak salah sih dia bilang begitu. Jadi bisa support si Apple punya ekosistem gitu, mungkin dari handphone atau gimana. Saya nggak punya Apple sih, jadi saya nggak tahu cara untuk pakainya. Jadi mungkin ada yang tahu, silakan kasih komen di bawah. Dia 43 inch dan ini tipe yang terbaru, AU8000. Yang dulu mungkin namanya TU8000 atau TU7000 lah mungkin ya. Jadi di sini ada slide-nya biru. Kalau di sini polos dan dia ada gradasi kayak apa nih? Titik-titik putih gitulah. Kalau kelihatan sih ada titik putih gitu. Kalau yang dulu mungkin dia biru terus ada kayak apa sih? Garis gitulah. Kalau ini polos krem seperti itu. Terus kalau kita lihat di bagian samping di sini ada kode, ini kode QR sih. Ini apa lagi nih? Ini spesifikasi lah kurang lebih. Sama udah sih nggak ada lagi. Oh iya, ini saya pengen kasih tahu nih, kebetulan si TV ini kan udah dipajang gitu, udah dipasang. Jadi saya mau kasih lihat apa sih yang ada di bagian belakang si TV, karena saya nggak mungkin ngerekam bagian belakang TV karena udah dipasang gitu pakai bracket, dan bracketnya itu mungkin yang rada nempel ya. Mungkin kalau ini kan karena TV-nya tipis, jadi mungkin kalau ada yang punya bracket yang bisa rada apa sih namanya, majuin TV itu rada ke depan tuh kan ada tuh, itu lebih baik cocok pakai itu. Karena apa? Karena ini TV rada tipis, jadi kalau misalnya kita pakai bracket yang nempel, dia bakalan agak nempel ke tembok, dan itu rada susah sih untuk kita masukin inputan tuh kayak kabel HDMI, kabel yang 3 biji yang kuning gitu, itu rada susah. Jadi disarankan pakai bracket yang dia bisa, TV-nya itu bisa sampai keluar gitu, kan jadi kelihatan tuh belakangnya. Sekarang saya kasih lihat dulu bagian belakang dari si TV itu. Saya pakai handphone aja deh, karena saya waktu itu udah apa namanya, udah sempet foto gitu bagian dalam si handphone ini, di dalam si TV ini bagian belakangnya. Saya kasih di handphone aja sebentar. Nih, nah ini coba bisa difoto. Nah ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak sih? Susah ya. Kelihatan nggak sih? Itu susah banget nih kayaknya difokusin. Udah nggak kelihatan nih. Susah ya. Wah susah deh. Pokoknya di sini kurang lebih ada kabel yang 3 biji nih, kalau kelihatan tuh kuning. Yang biasanya itu ada untuk apa sih namanya tuh, warnanya biru, apa ya, bukan biru, apa sih, kuning, putih, dan merah. Nah ini masih kabel yang lama nih. Terus sini ada tulisannya, kalau bisa kelihatan itu ada tulisannya HDMI 1, HDMI 2, ada buat LAN juga. Di sini ada kabel HDMI untuk yang 3, kabel HDMI 3 gitu. Mungkin nggak gitu kelihatan karena ini ya susah banget nih fokus pakai kamera ini. Mungkin itu dulu, ada ngeblur ya, maaf banget nih nggak bisa difokusin. Sekarang kita lihat aja penampakan dari si Samsung ini. Oke, TV-nya kurang lebih seperti ini. Kita lihat. Nah ini kurang lebih penampakan dari si TV. Kalau misalnya ini apa sih namanya, kelihatannya nggak gitu gede, ini sih gede ya, karena waktu saya pakai perbandingan dengan TV Koka itu 32 inch itu lumayan gede gitu. Ini lebih gede lagi, jadi kalau ada yang punya 50 inch ya mungkin lebih gede lagi ya kan. Ini dia punya internet,
Ini TV-nya gede. Sekarang kita coba nyalain aja, karena di dalam sini, di dalam si TV ini apa namanya, ada fitur-fitur. Karena dia baru smart TV, belum Android. Kayaknya belum ada sih si Samsung ini mengeluarkan TV yang Android tuh belum. Nggak tahu ya, kalau nanti ada mungkin, tapi kalau setahu saya sih belum. Jadi baru smart TV. Sekarang kita langsung nyalain aja TV-nya ini. Bentar. Oke, nah ini penampakan dari si hasil dari si Samsung. Saya masih pakai ngerekam pakai handphone nih. Jadi ngerekam pakai handphone aja ini, kalian lihat kualitasnya lumayan kan. Sekarang kita masuk coba. Nah ini saya udah bikin settingan. Jadi dia punya sumber di sini ada untuk TV. Cuma karena TV ini saya nggak pakai antena, saya pakai IndiHome, jadi dia nggak bakal dapat saluran gitu. Dan entah kenapa di sini PS3 nih, HDMI yang kedua ini PS3. Entah, ini semua bisa diedit ya, namanya ini bisa diedit nih, PS3 sama IndiHome ini bisa diedit. Dan PC on TV ini saya belum pernah coba. Mungkin nanti kalau ada yang pernah coba boleh share di kolom komentar caranya seperti apa. Dan entah kenapa gitu, saya juga nggak tahu nih ya, ini kualitas dari si TV yang si IndiHome ini dibandingkan si bawaan dari si Samsung ini nih, si YouTube-nya ini, dia punya gambar lebih jernih bawaannya si Samsung. Saya nggak tahu deh apakah karena kabel HDMI-nya si IndiHome itu beda, sehingga sedikit apa sih namanya, sedikit beda gitu, bahwa si IndiHome ini sedikit kualitasnya sedikit lebih apa sih, kurang terang sedikit deh gitu. Saya juga nggak tahu kenapa gitu, mata saya kurang awas. Sekarang kita lihat coba, ini IndiHome. Kita lagi coba ke saluran IndiHome dulu. Nggak nyala ya, bentar, apakah belum di nyalain? Ini udah, nggak bisa. Bentar. Ini home. So, kita lihat. Kenapa dia diam ya? Aduh, dia mati. Nah, ini di home nih. Nah, kalian bisa lihat ya, dari segi daftar salurannya itu beda. Jadi dia punya, kalau kalian bisa lihat tuh sedikit apa sih, agak buram dikit deh gitu. Jadi saya nggak tahu juga nih kenapa nih, ya kan. Dia punya si IndiHome ini. Coba kita lihat ke YouTube, terus kita ketik di sini misalnya untuk 4K video. Nah misalnya ini, kita lihat ini. Aduh, iklannya banyak. Nah, ini kan gambar 4K. Jadi si TV yang 4K ini bukan kita tiap kali nonton itu pasti 4K gitu. Jadi seperti smartphone. Smartphone itu misalnya udah support 5G. Bukan berarti si handphone itu pasti sinyalnya 5G, tapi dia bisa menangkap sinyal 5G jika memang sudah diterapkan di Indonesia merata. Sedangkan kan setahu saya 5G itu belum merata, ada di wilayah-wilayah tertentu. Jadi yang penting tuh support, tuh handphone udah support 5G dulu lah gitu. Tinggal nanti apa namanya, pelaksanaan seperti apa di handphone itu, yang penting dia udah support sinyal 5G. Sama seperti TV ini juga sama. Maksudnya 4K itu dalam arti kata dia bukan, ini bagi yang belum tahu ya, bukan artinya tuh si gambar itu pasti menghasilkan 4K, tapi video-video tertentu udah menghasilkan resolusi yang 4K, dia bisa nangkep nih si TV. Seperti ini nih. Kebanyakan sih video-videonya itu kalian bisa lihat di YouTube. Ketik aja lihat 4K video yang tadi saya pilih tuh, itu banyak menampilkan video-video yang dalam bentuk 4K. Tapi nggak semua gitu istilahnya. Jadi kalau channel-channel TV lokal gitu kebanyakan belum, dia masih pakai HD. Dan biasanya channel-channel tertentu kayak di YouTube ini video-video yang 4K. Ini kualitas dari IndiHome ya, maksudnya dari saya pakai
box yang IndiHome punya. Sekarang kita coba kualitas dari si Smart TV-nya, YouTube dari si Smart TV-nya apakah ada perbedaan. Sekarang saya back dulu, saya balik ke sumber. Oh iya, ke bawah ya. Langsung ke YouTube. Ini kita lihat kualitas 4K dari si bawaan di Smart TV Samsung. Kalian langsung lihat tuh, itu rada beda. Kalau kalian bisa lihat ya, rada beda gitu, lebih halus, lebih terang sedikit gitu. Sekarang kita coba bandingin juga dengan 4K video juga. Misalnya kita kasih macan deh si singa ini. Oke. Nah, ada perbedaan nggak sih? Ya saya sih kurang gitu tahu ya kalau lihat handphone ini. Cuma kalau dari saya lihat secara mata tuh ada perbedaannya, tuh ada, dan sedikit lebih terang. Nggak cuma video 4K ini gitu, video YouTube pun juga gambarnya lebih halus. Jadi video yang bukan 4K pun ketika dipakein bawaan dari si Samsung ini lebih halus, lebih terang gitu. Ya nggak tahu deh, mungkin mereka pengen menunjukkan mereka punya keunggulan. Walaupun si IndiHome itu menurut saya udah bagus, udah cukup terang gitu, istilahnya cukup bagus lah. Kalau si Smart TV ini ada sedikit lebih gitu. Ya mungkin dia punya keunggulan di fitur tertentu gitu. Nah terus yang saya pengen kasih tahu juga, walaupun ini Samsung ini masuknya untuk harga itu lumayan, nggak yang mahal sekali gitu, tapi ada dia belum support Android, masih supportnya Smart TV untuk yang sekarang ya, TV yang ini atau tipe-tipe berikutnya. Terus yang kedua, nah ini yang saya sangat sayangkan juga sih, bukan saya sayangkan sih, mungkin saya nggak tahu gitu. Saya tujuannya beli TV ini karena TV saya yang lama itu saya gunakan sebagai alat monitor komputer. Cuma waktu pas saya pakai ini si TV dengan jadi monitor komputer, ternyata konverter yang saya pakai, jadi TV yang lama itu dia punya colokan inputnya itu atau outputnya itu VGA, bisa langsung tuh dari GPU langsung ke TV ini langsung nyala sebagai layar komputer. Tapi si Samsung ini dia nggak punya VGA, jadi dia mesti pakai alat konverter lagi. Alat konverternya itu masuk ke VGA, baru VGA ke HDMI. Tapi sayangnya dia nggak bisa menampilkan layar monitor si CPU saya. Kenapa? Waktu pas saya lihat dan saya tanya gitu, lihat di YouTube bagaimana sih caranya gitu-gitu, saya tanya juga kepada si pemilik toko dari si Samsung ini, dia bilang konverter itu ada beberapa macam, dan kebanyakan kalau di komputer-komputer yang mungkin masih pakai VGA itu untuk bisa support ke HDMI rada susah, masih menemukan konverter yang cocok, masih menemukan kabel HDMI yang cocok. Nah itu ya udah, saya pikir aduh, tujuannya pengen beli TV yang rada bagus kualitas gambarnya tapi tidak bisa support CPU saya gitu, PC saya tidak bisa karena mungkin ya TV zaman dulu gitu yang masih kualitasnya belum terlalu bagus, masih VGA, dia belum bisa support langsung jadi si TV ini jadi layar monitor dari komputer saya itu tidak bisa gitu. Itu yang sangat disayangkan sih. Saya pikir dengan polosnya gitu, bahwa dengan kita tinggal beli konverter yang dari VGA ke HDMI itu langsung bisa nih TV, semua TV deh gitu berubah menjadi monitor komputer gitu. Ya itu sih pikiran naif saya gitu, ternyata tidak bisa. Itu yang sangat saya sayangkan sih, karena saya jujur aja pengen si TV ini bisa gitu, ternyata tidak bisa. Tapi mungkin kalau misalnya kita menemukan konverter yang cocok, kabel HDMI yang cocok, bisa. Kalau misalnya ada yang tahu gitu konverter TV ini bang misalnya, atau mungkin HDMI yang ini bang, baru bisa. Oh ya boleh, silahkan komentar di bawah. Karena saya jujurnya nggak tahu dan nggak cari gitu, karena banyak sih setahu saya tuh banyak. Jadi kayaknya rada susah gitu untuk menemukan. Nah ini ada mobil pemadam kebakaran lewat, jadi mungkin suaranya rada tenggelam. Kita tunggu bentar sampai mobilnya lewat. Kita back, kita cari lagi video yang lain. Itu kurang lebih misalnya kayak gini. Iklan banyak kan.
harus sangat dimaklumi gitu, karena masih PPKM, walaupun level 1 di Jakarta masih banyak jam malam seperti itu. Polisi pada ya menertibkan itulah supaya jangan terlalu malam berkerumun segala macam. Oh iya, sama satu lagi nih, si TV Samsung ini dia punya speaker itu, kata orang yang bawa yang teknisnya itu dibilang emang kualitasnya kayaknya cocoknya untuk yang di dalam ruangan kayak di kamar segala macam. Jadi dia tidak terlalu yang kayak ngebas sekali gitu. Tapi pas saya coba sih lumayan kenceng gitu. Jadi kalau dibilang hanya untuk dalam ruangan, karena kalau saya sih enggak ya, karena dia kenceng juga gitu suaranya gitu. Sama ini saya mau kasih tahu di remote-nya. Nah ini coba di zoom, difokusin, susah. Susah ya. Nah pokoknya ini tombol volume nih. Ini cara pakainya unik. Jadi kalau kita pencet, dia malah jadi mute. Nah seperti itu, mute di samping. Nah itu tadi tuh icon mute kayak gitu. Kalau kita pencet lagi baru dia bunyi. Terus gimana cara tambahin atau volumenya? Kita tinggal naikin atau turunin. Tuh naikin, turunin ke bawah. Jadi bukan dipencet, kalau dipencet malah dia mute gitu. Emang dia seperti itu gitu. Ada unik sih. Oke, sama di sini ada fitur lagi dari si Samsung ini. Jadi dia itu bisa begini lihat nih. Nah ini saya udah pakein gambar. Dia ada dinamis, standar, jadi dia bakal berubah kualitasnya. Ada natural, ada filmmaker juga. Jadi kayaknya dia bakalan itu menyesuaikan gitu dengan si kondisi film itu. Nggak tahu sih, saya belum pernah coba pakai dan dampaknya seperti apa saya belum tahu gitu. Kalau ada yang tahu silahkan komen di bawah. Terus balik lagi ke dinamis. Ini yang paling saya pakai sih, karena emang disuggest atau disarankan untuk pakai yang dinamis ini. Oke, terus apa lagi sih? Kayaknya sih udah gitu aja ya. Untuk Samsung ini termasuknya dengan harga 6 juta kembali 50.000 gitu, 5.950.000, termasuknya udah cukup bagus lah, udah cukup lumayan gitu. Jadi bagi yang punya budget nggak terlalu gede, ya ini bisa menjadi pilihan gitu. Karena kalau kayak kita bicara brand lain mungkin ada yang lebih mahal, terus kualitasnya mungkin nggak sebagus Samsung. Masuknya ini lumayan lah, bagus dan nggak terlalu mahal gitu. Saya kecilin dulu bentar. Sama di bagian sini, kalau Anda lihat, ini saya mute dulu deh. Nah, di bagian si Samsung ini nih, dia ada tombol fisik untuk volume. Nah, kelihatan kan? Ada tombol untuk volume dan ada lah di sini, tambah di sini nih, di bagian sini ada. Cuma saya nggak susah sih lihat ya. Ada lah pokoknya kelihatan lah. Udahlah percuma. Ini di bawah sini ada tombol, di sini juga ada tombol. Kabel HDMI di belakang sini nih, di belakang sini. Jadi nggak mungkin saya kasih lihat, makanya tadi saya kasih lihat melalui handphone aja gitu. Dan ini cukup tipis sih, TV-nya tipis gitu. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih itu dulu ya untuk review dari si Samsung 43 inch ini. Selebihnya kalau ada yang mau komen di bawah mengenai TV ini anaknya dibikinin bang, atau mungkin TV ini anaknya untuk ini, ya silakan gitu, karena saya cuma pakai ini buat nonton dan main PlayStation sih sebetulnya. Mungkin sekian dulu sedikit unboxing dan review TV Samsung 43 inch AU 8000 ini. Kalau ada yang punya pendapat lebih mengenai TV ini anaknya diapain atau mungkin buat apa gitu, silakan. Karena dia banyak kegunaannya, saya nggak mungkin sebutin satu persatu. Dia bisa layar PC menjadi layar dia berbagi gitu, terus layar laptop juga bisa gitu. Banyak deh fitur-fiturnya, saya nggak mungkin sebutin semua di sini satu persatu. Jadi mungkin sekian dulu video dari kita. Jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video-video kita selanjutnya. Terima kasih.
keren ya.